Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Langsung saja saya dari kelompok 8 ingin mempresentasikan pendidikan karakter berbasis akhlak tasawuf dalam membangun kepribadian siswa. Pendidikan karakter berbasis akhlak tasawuf bertujuan membangun kepribadian siswa melalui nilai-nilai moral dan spiritual yang diajarkan dalam tasawuf, seperti keikhlasan, tawadu, dan kasih sayang, sehingga mereka menjadi pribadi yang berakhlak mulia dan berkarakter baik. Kemudian akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu landasan pendidikan karakter berbasis tasawuf. Pendekatan tasawuf dalam pendidikan karakter memiliki 3 landasan utama, yaitu yang pertama kesadaran spiritual. Contohnya seperti siswa diajak menyadari bahwa setiap tindakan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Yang kedua yaitu penyucian diri. Contohnya seperti siswa tidak hanya diminta menjauhi sifat buruk yang disebut dengan takhalli, tetapi juga dihiasi dengan sifat-sifat mulia seperti sabar, syukur, tawadu, dan ikhlas yang dapat disebut dengan tahalli. Yang terakhir yaitu yang ketiga, keteladanan guru. Contohnya seperti guru memegang peran kunci sebagai contohnya akhlak tasawuf, sikap guru yang tenang, sabar, tidak mudah marah, dan penuh kasih sayang akan jauh lebih membekas dibandingkan nasihat semata, karena karakter bukan hanya diajarkan tetapi harus dicontohkan. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu apa itu akhlak tasawuf. Akhlak tasawuf adalah perilaku baik yang tumbuh dari hati yang bersih, pikiran yang jernih, dan jiwa yang selalu merasa dekat dengan Allah. Dalam tasawuf ada beberapa konsep utama yang membentuk karakter seseorang. Yang pertama yaitu tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs yaitu proses menyucikan diri dari sifat-sifat buruk seperti sombong, iri, marah, dan malas. Yang kedua ada mujahadah. Mujahadah yaitu perjuangan melawan hawa nafsu, seperti contohnya seseorang berusaha menahan diri untuk maksiat. Yang ketiga yaitu riyadhah. Riyadhah yaitu latihan spiritual seperti berzikir, introspeksi, dan pengendalian diri. Dan yang paling penting yaitu ihsan. Ihsan adalah berbuat baik seakan-akan kita melihat Allah, dan jika kita tidak mampu melihatnya, kita yakin bahwa Allah selalu melihat kita. Dengan akhlak tasawuf, siswa berperilaku baik bukan karena takut pada guru atau aturan, tetapi karena dorongan kesadaran batin. Baik, yang selanjutnya dampak positif pada peserta didik. Jika pendidikan karakter berbasis tasawuf diterapkan secara konsisten, siswa akan menunjukkan perubahan seperti lebih disiplin dan bertanggung jawab, lebih mampu mengendalikan emosi, sopan, menghargai orang lain, dan peka terhadap perasaan teman. Tidak mudah terjerumus pada konflik atau pergaulan buruk, memiliki kesadaran spiritual yang membuat mereka tenang dan percaya diri. Tasawuf membantu siswa menjadi pribadi yang tidak hanya cerdas, tapi juga berakhlak dan berjiwa dewasa. Pendidikan karakter berbasis akhlak tasawuf adalah upaya membangun manusia dari dalam, dari hati, dari jiwa, dan dari kesadaran spiritual. Dengan pendekatan ini, pendidikan tidak hanya mencetak siswa yang pandai, tetapi juga siswa yang berakhlak, berhati lembut, mampu mengendalikan diri, dan siap menjadi generasi yang berkontribusi secara positif bagi masyarakat. Semoga pendidikan kita semakin berorientasi pada pembentukan karakter yang berlandaskan nilai-nilai spiritual. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang nilai-nilai tasawuf sebagai dasar pembentukan karakter. Pendekatan tasawuf mengajarkan nilai-nilai karakter yang sangat dibutuhkan siswa, yaitu antara lain yang pertama, ikhlas, melakukan sesuatu tanpa pamrih. Yang kedua, sabar,
mengelola emosi dan tetap konsisten. Yang ketiga, tawadhu, rendah hati dan tidak sombong. Yang keempat, syukur, menghargai semua nikmat tanpa sekecil apapun. Yang kelima, rahmah, memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama. Yang keenam, qanaah, merasa cukup dan tidak serakah. Yang ketujuh, berani mengakui kesalahan dan memperbaiki diri. Nilai-nilai ini membentuk siswa menjadi pribadi yang matang secara emosional dan stabil secara spiritual. Dan selanjutnya, bagaimana mengimplementasikan tasawuf dalam pendidikan? Ada beberapa langkah praktis yang bisa dilakukan sekolah ataupun guru. Yang pertama, pembiasaan harian, yaitu zikir atau doa pagi, muhasabah sebelum memulai pelajaran, dan meluangkan waktu tenang untuk refleksi diri sendiri. Yang kedua, keteladanan guru. Cara guru berbicara, mengajar, menegur, atau memimpin kelas harus mencerminkan akhlak tasawuf, yaitu lembut, tegas, sabar, dan tidak mudah marah. Yang ketiga, integrasi dalam pembelajaran. Setiap pelajaran bisa disisipkan nilai sabar, ikhlas, syukur, atau tawadhu tanpa mengubah kurikulum. Yang keempat, budaya sekolah. Menciptakan lingkungan bebas bullying, budaya salam senyum, sapa, dan sopan santun dan saling menghargai. Yang kelima, kegiatan spiritual. Kajian akhlak, latihan pengendalian diri, sholat berjamaah, atau kegiatan sosial sebagai bentuk praktik rahmah dan ihsan. Sekian, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.